Halo teman-teman, kami dari KKN 77 Universitas Atmajaya Yogyakarta, Unit V dari kelompok 104 akan menjelaskan salah satu program kerja kami, yaitu kewirausahaan. Jagung atau dengan nama ilmiah Jia mais merupakan tanaman pangan yang mengandung 96 kalori, 73% air, 3,4 gram protein, 21 gram karbohidrat, 4,5 gram gula, 2,4 gram serat, dan 1,5 gram lemak. Setelah kita mengetahui kandungan dari jagung itu sendiri, sekarang mari kita lihat dari sisi manfaatnya. Jagung mengandung berbagai vitamin dan mineral yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan penglihatan, meningkatkan daya ingat, meningkatkan kekuatan tulang, serta mencegah masalah jantung. Oleh karena itu, kami melihat adanya potensi kewirausahaan di Desa Sawahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Hal ini dilatar belakangi oleh sebanyak 40,3% warga Desa Sawahan yang berkecimpung di bidang pertanian dan persawahan, serta jagung yang sangat bermanfaat bagi manusia. Jagung berpotensi untuk diolah lebih lanjut agar menghasilkan daya jual yang lebih tinggi. Karena yang pertama, tidak memerlukan biaya yang besar. Yang kedua, mudah untuk dibudidayakan. Yang ketiga, tidak memerlukan waktu lama saat proses produksi. Dan yang terakhir, banyaknya permintaan konsumen untuk dikonsumsi ataupun sebagai bahan pakan ternak. Maka dari itu, olahan jagung yang kami usulkan adalah keripik jagung. Visi kami yaitu menjadikan usaha keripik jagung yang berkualitas dengan rasa memuaskan pelanggan. Poin pertama itu misinya itu satu, membuat produk yang berkualitas bagi konsumen. Yang kedua itu menjual makanan dengan harga yang sesuai produk yang ditawarkan. Yang ketiga itu meningkat kualitas rasa dari produk tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tujuannya. Tujuannya itu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Padukuhan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia sebagai bahan baku untuk diolah menjadikan sebuah bisnis yang inovatif bagi masyarakat Padukuhan di Desa Sawahan tersebut, dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat Padukuhan yang ada di Desa Sawahan tersebut. Ya, kemudian masuk ke budidaya jagung. Yang pertama itu ada persiapan lahan. Yang kedua itu ada menebas, tiga membersihkan lahan, dan keempat persiapan benih. Selanjutnya penanaman jagung yang baik sebaiknya memenuhi beberapa syarat, yaitu memperhatikan kedalaman lubang sekitar 0,5 cm, jarak tanam dalam satu baris yaitu 20 cm, jarak antar baris 75 cm, banyak benih per lubang 3 biji. Kemudian pemeliharaan jagung juga sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Pemeliharaan yang perlu dilakukan adalah penyulaman, pemangkasan, pemupukan dengan pupuk TSP, SP36, urea atau KCL, dan pengendalian HPT atau hama penyakit tanaman. Apabila muncul hama pada tanaman jagung seperti belalang dan ulat, insektisida karbofuran dapat membantu petani memberantas hama. Untuk fungisida jenis Titane M45 sangat membantu petani untuk memberantas penyakit pada tanaman jagung. Perlu diingat bahwa penggunaan insektisida maupun fungisida hanya ketika tanaman jagung dalam kondisi tidak sehat atau terhambat pertumbuhannya karena hama dan penyakit. Ciri-ciri jagung yang sudah siap panen yaitu sudah berumur 86 sampai 100 hari, berwarna kekuningan, biji kering, keras dan mengkilap, ada tanda hitam di bagian pangkal tempat melekatnya biji pada tongkol, dan yang terakhir, tongkol atau kelopot mengering. Setelah jagung dipanen, jagung akan melalui proses pengeringan yang berfungsi untuk menurunkan kadar air pada biji jagung agar aman disimpan. Kemudian pengeringan pada jagung juga diperlukan sebelum pemimpilan agar menghindari terjadinya biji jagung yang pecah. Dalam upaya mempercepat
tempat pengembangan agrobisnis, perlu beberapa hal yang penting, seperti pengetahuan dan keterampilan petani terus ditingkatkan, peranan kelompok tani sebagai kelas belajar dan organisasi kegiatan bersama terus ditingkatkan, perlu kerjasama yang baik antara petani dan pengelola usaha tani, bantuan benih jagung dari pemerintah terhadap petani. Program kerja kami menyasar ibu-ibu PKK dan Karang Taruna dengan melalui 3 tahap, yaitu sosialisasi, pelaksanaan, dan produksi. Lalu, bagaimana cara membuat keripik jagung? Kita perlu mempersiapkan beberapa alat, berupa yang pertama, alat yang harus dipersiapkan yaitu ada kompor dan tabung gas, pisau, wajan penggorengan, spatula, pengangkat gorengan, toples, wadah, peniris minyak, dan nampan. Berikut bahan yang harus kalian siapkan ada jagung manis, minyak goreng, baking powder, garam, bumbu, telur, tepung sagu, tepung terigu, dan margarin. Cara membuat keripik jagung. Pertama, pisahkan jagung dari tongkolnya dengan pisau. Kedua, masukkan butiran jagung pada blender, serta tambahkan sedikit air. Ketiga, campurkan tepung terigu dengan garam secukupnya. Keempat, masukkan 3 sendok makan tepung sagu, margarin, dan baking powder dalam wadah. Selanjutnya, masukkan telur ke dalam adonan. Keenam, aduk adonan sampai tercampur rata. Ketujuh, masukkan adonan dan jagung hasil blender ke dalam wadah, aduk sampai rata. Kedelapan, pipihkan adonan dan potong sesuai ukuran. Kesembilan, goreng irisan pipih dari adonan dengan minyak panas. Ke-10, tiriskan keripik jagung agar minyak hilang. Lalu ke-11, tambahkan bumbu asin atau balado sesuai dengan varian rasa yang diminta. Dan terakhir, keripik jagung siap dikemas dan dipasarkan. Untuk analisis SWOT, pada strain produk keripik jagung kami menyimpulkan bahwa produk ini dapat dipasarkan dengan mudah. Akan tetapi, keripik jagung juga memiliki weakness atau kelemahan, yaitu produsen keripik jagung ini sudah sangat banyak. Kemudian, keripik jagung ini memiliki opportunity atau kesempatan, yaitu target market yang besar dan luas. Threat atau ancaman juga pasti ada. Dalam hal ini, yaitu kompetitor yang sudah mendominasi pasar. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan kewirausahaan ini, yaitu pemeliharaan tumbuhan jagung secara tepat sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil panen yang berkualitas. Kemudian, kemasan yang beragam dan menarik, serta banyaknya titik lokasi pemasaran akan meningkatkan hasil olahan keripik jagung.